Halo warga sinema, salam jumpa. Semoga Anda selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan serta naungan semesta. Masih bersama kami, saya bukan Yoga. Saya bukan Pak Jati. Jangan Pak dong. Saya bukan Mas Jati. Kami dari Sinemartani. Ya, Betul. kita mau ngapain? Kita mau Ya. kenalan ya. Ini kenalan dulu, ya. kita kenalan dulu. Mungkin Sinemartani adalah Sinemartani adalah sebuah lembaga riset dan arsip film. Jadi kami core bisnisnya itu bergerak di bidang riset dan pengarsipan film. Kami sudah berdiri dari tahun 2015. Sejarahnya itu panjang ya. 2015 kami masih bernama Talirung Film saat itu sebenarnya. Dan kami masih fokus di produksi film. Lalu di 2016 kami dipercaya untuk mengadakan sebuah workshop ya, lokakarya tentang pembuatan film, tetapi lebih kepada membuat film untuk dibaca, bukan hanya untuk ditonton. Saat itu Lab Cinema namanya, yang tergabung dalam acara Festival Kesenian Yogyakarta ya waktu itu di ya. FKY tahun 2016. Ya. Sekarang sudah jadi Festival Kebudayaan Yogyakarta. Terus kita berpikir bahwa kayaknya kita masuk ke kajian deh sekarang gitu loh. Nah setelah itu 2021 kita reaktivasi lagi, akhirnya memantapkan diri menjadi lembaga riset dan arsip film. Begitu sejarahnya. Iya, betul. Sinemartani itu meskipun secara fungsi utamanya adalah lembaga arsip dan riset, tapi mungkin kami sebenarnya dalam perjalanannya kami ingin mencoba untuk memaknai ulang riset dan arsip ke dalam kerja-kerja yang sebenarnya dekat dengan keseharian kita gitu. Bahwa kenapa kemudian kami memutuskan juga ada lembaga arsipnya, karena kami membayangkan dalam setiap proses riset selalu ada proses pengumpulan data. Ya, pastinya. Nah, data yang terkumpul itu pasti akan melalui proses pengelolaan, dan itulah yang kami bayangkan menjadi arsip. Jadi kemudian kerja kami berikutnya meskipun nanti terwujud dalam berbagai macam bentuk, Mas ya. Ya. Mungkin nggak cuma workshop, tapi juga ada pemutaran film, ada produksi yang mungkin juga berbasis pada riset, ada juga riset itu sendiri, berbagai macam tema yang itu kami bayangkan sebenarnya selalu melalui proses pengarsipan dan proses penelitian itu. Jadi sebenarnya kalau kesannya kan lembaga arsip dan riset itu kan kesannya kayak kaku dan mungkin tidak menyenangkan seperti yang dibayangkan komunitas-komunitas film yang sering bikin film, tapi justru melalui Sinemartani kami ingin coba membawa kata riset dan arsip itu menjadi sesuatu yang dekat dan menyenangkan begitu. Betul, karena kami pengennya memperjuangkan sesuatu dengan bahagia gitu loh. Iya. Jangan mental victim lah. Iya. Mental fighter. Intinya kita pengen fun. Riset dan pengarsipan nggak jadi sesuatu yang kaku bahkan sunyi, tapi jadi bahagia dan girang. Iya. Ya intinya sih kalau riset kan kita bisa maknanya sebagai sebuah proses untuk memahami sesuatu ya. Iya. Secara general kita bisa artikan begitu. Riset itu kan jadi kesan yang menakutkan kalau dia masuk ke ruang-ruang akademik ya. Karena dia harus bikin proposal, harus ada skema penelitian, harus ada metode. Padahal kalau kita melihat bagaimana riset pada intinya adalah ingin mencari tahu sesuatu, kan itu sebenarnya sesuatu yang sangat kita lakukan setiap hari ya sebenarnya. Iya. Jadi dan dalam prosesnya pun kita pasti mencari data, mencari informasi. Nah itu yang kemudian kita sebut sebagai pengarsipan juga gitu loh. Itu sih. Apalagi Mas Jati? Jangan tanya saya, tanya itu aja. Oh iya tanya. Tanyain dong. Oh ya mungkin kenalan dulu struktur tim kita ya. Ya boleh. Sebenarnya Sinemartani tentu saja nggak cuma ada aku dan Mas Jati. Ya. Ada Bu Eka. Ada juga Mbak Andrika. Ada juga Norman. Mas Nurman. Ada juga Mas Kukun. Mas Kukun, betul. Dan ada juga Mas Dityo. Mas Dityo. Jadi satu lagi anggota kehormatan. Siapa? Buning. Oh iya. Jadi total ada berapa tadi? 8 lah. 8 ya? 8 orang. Oke, angka hoki. 8. Kita pertahankan terus 8 terus pengurus ya. Iya. Dan dengan latar belakang yang macam-macam,
Betul. Dengan latar belakang usia yang macam-macam juga, penasehat kita itu sangat muda jiwanya. Betul, Bu? Betul. Muda itu pilihan ya, Bu ya? Oke, siap. Betul. Amin. Oke. Tua itu hanya konstruksi sosial ya, Bu. Betul. Argo tetap jalan terus, tapi diskon apa enggak itu pilihan, betul. Oke. Jadi kami di dalam Sinemarta ini ada berbagai macam latar belakang dan usia terutama. Kenapa kita menyebut usia juga gitu loh? Karena ini wujud inklusivitasnya salah satunya itu ya. Iya. Nah, latar belakang kami pun juga beragam ya. Kayak misalnya yoga. Yoga ini seorang arsiparis dan peneliti di IFA ya. Iya. Sampai video ini diambil ya, saya masih di IFA. Masih di IFA gitu. Nggak tahu besok dia mau pindah ke Ojol mungkin Ojol. Karena Ojol sebetulnya kuat solidaritasnya. Saya basicnya adalah, kalau basic pendidikannya sebenarnya broadcasting. Ya. Sama kayak Mas Jati dan Mbak Andrika begitu. Kemudian sempat ambil S2 di kajian seni gitu. Kalau pekerjaan sekarang sampai saat video ini diambil, saya masih menjadi arsiparis di Indonesian Visual Art Archive gitu. Ya, betul. Atau disingkat IVA. Ya sebenarnya secara langsung sih nggak deket-deket amat dengan dunia film. Maksudnya bukan yang sangat terlibat dengan skena perfilman ya, tapi ya selama ini kayak ngobrolin dari jauh lah gitu. Tapi ya cukup concern juga gitu. Ya. Kalau Mas Jati ini latar belakangnya apa nih? Anak pertama ya, barep. Kalau saya sendiri latar belakangnya itu broadcast. Saya dulu kuliah di salah satu sekolah tinggi multimedia di Yogyakarta. Sekarang pekerjaan saya adalah praktisi film, bergerak di bidang ya nggak cuma film ya, malah lebih banyaknya juga di iklan, di kompro, dan usaha rental juga. Amin, sukses. Dan saya sekarang sebagai salah satu pengajar paruh waktu atau sering dibilang dosen tamu di salah satu sekolah tinggi ilmu komunikasi di Yogyakarta. Kalau teman-teman yang lain misalkan Banyak banget ya, kayak Norman. Iya, dia itu malah dia kuliah di pendidikan fisika kalau nggak salah. Iya, pendidikan fisika. Jadi kalau sebenarnya dia lulus kuliah harusnya dia jadi guru fisika. Tapi dia malah memilih sini juga karena tapi malah dia sering di event. Tapi Nukman sering di event, terus Kukun. Nah, Kukun ini advertising malah. Advertising, betul. Komunikasi, advertising, Markom gitu. Markom dia gitu. Ya. Terus Andrika latar belakangnya juga broadcast. Iya, betul, sama dengan kita. Tapi dia sama nih dengan Bu Eka sebenarnya. Dulu pernah bekerja juga di pemerintahan. Iya. Dia setelah itu juga di salah satu NGO. Salah satu NGO ada di Yogyakarta, fokus di pendidikan. Terus ada juga Dityo masih kuliah ya? Iya, masih kuliah komunikasi, masih kuliah. Dan Bu Eka dan Bu Ning ini yang unik karena beliau berdua itu latar belakangnya tadinya tari. Tari, tapi malah jatuh cinta di film. Kenapa, Bu? Karena dulu pernah jadi kasih film di salah satu dinas. Iya. Nanti ada videonya. Ditunggu saja. Ya. Jadi kami beragam. Disitulah kami, kenapa kami yang sama apa sih passionnya sebenarnya? Iya. Kecintaan kami di film itu yang mempertemukan kami. Jadi kami menyadari bahwa, oh iya, ternyata kita juga bisa ngobrol film loh dengan latar belakang yang non film ternyata gitu. Dan mungkin nanti yang tampil di video ini nggak cuma aku dan Mas Jati ya. Nanti teman-teman yang lain juga pasti akan sering menyapa kawan-kawan sinema. Betul. Apa sebutnya? Warga sinema. Kenapa warga sinema? Biar akrab ya. Biar kayak satu RT, satu kelurahan gitu lah. Usah kaku-kakuan, tetangga kok. Betul. Kita sesama warga ya. Warga sinema. Jadi karena sinema itu cair, jadi ya udah betul. Sebut warga saja. Betul. Baik, mungkin lebih tepatnya sebut 3 prinsip ya. Sinemarta ini kalau dalam melihat film menjadi 3. Jadi yang pertama adalah karya seni, yang kedua adalah gagasan dan ilmu pengetahuan, yang ketiga film sebagai ruang demokrasi. Iya. Sebenarnya 3 prinsip itu tuh kami pegang sebagai spirit kami dalam melihat film. Pertama, film sebagai karya seni ya supaya sebenarnya kita melihat film sebagai suatu produk yang diciptakan untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan estetik begitu. Bahwa dia tidak cuma menjadi sebuah media komunikasi, tapi elemen-elemen formalnya juga dia memiliki aspek-aspek pengetahuan yang bisa kita gali dan
itu menjadi bagian dari bagaimana kita membaca ulang soal struktur sosial kita hari ini. Nah, film sebagai karya seni tentu saja berkaitan dengan film sebagai gagasan dan ilmu pengetahuan, bahwa film pada dasarnya baik dari aspek formal non formal atau teks dan konteksnya dia selalu berkaitan dengan bagaimana pada dasarnya sebuah pengetahuan muncul secara organik pada suatu golongan masyarakat tertentu begitu. Memang ada film yang mewujudkan itu dan ada yang tidak, karena tentu setiap film punya kepentingannya masing-masing, tapi kita bisa melihat film dari aspek itu, dari aspek bagaimana sebenarnya eksplorasi estetik dibentuk dan apakah eksplorasi estetik itu berkaitan dengan bagaimana kultur sebuah masyarakat dan bagaimana pola produksi pengetahuannya. Kaitannya sih di situ ya. Nah, kemudian kaitannya juga dengan pilar yang ketiga adalah soal ruang demokrasi. Sebenarnya kami ingin melihat film itu sebagai suatu ruang yang independen ketika kita ingin membicarakan hal-hal yang mungkin menjadi sulit untuk disampaikan melalui medium-medium lain. Film bisa menjadi suatu kanal yang independen untuk membicarakan hal-hal yang mungkin kita nggak enak nih kalau ngomong langsung apa gimana. Sebenarnya seperti pada umumnya karya seni yang lain ya, dia menjadi untuk membongkar ketabuhan atau membongkar hal-hal yang selama ini kita anggap benar begitu. Rasanya kok kami pengen ya melihat film sebagai suatu ruang yang independen, suatu tempat kita mencari demokrasi yang selama ini mungkin kata demokrasi terlalu sering digunakan hanya ketika praktek-praktek pemilu atau pilkada, pilpres. Padahal kan demokrasi seharusnya menjadi bagian dari yang kehidupan kita yang sangat dekat dengan keseharian kita begitu. Dengan bagaimana kebiasaan kita untuk berpendapat dan berekspresi itu juga menjadi bagian yang penting untuk diwujudkan sebenarnya dalam film. Betul. Makanya dalam melihat film kadang yang kami garis bawahi bukan cuma soal keragaman temanya tapi juga keragaman perspektifnya, karena yang kami cari sebenarnya opini dari setiap seniman yang muncul pada filmnya gitu loh. Bukan cuma soal temanya, itu yang jadi penting sih. Itu sih ya, tiga itu ya. Betul. Tapi kembali lagi kalau masalah demokrasi itu ya kita nggak mau ada perspektif yang monoton ya intinya ya. Iya, ada yang ada satu yang sangat dominan begitu tuh. Betul, ya agak sebenarnya ada walaupun ini bukan kita bicara benar dan salah ya sebenarnya. Tapi mencari intinya kan cover botsa ini penting ya untuk menentukan sikap ya dan melihat sikap itu ya. Kalau semuanya monoton sepertinya kok kita mau bikin film atau propaganda misalnya seperti itu. Perlu demokrasi untuk melahirkan karya-karya yang memiliki perspektif yang lain. Akhirnya ilmu pengetahuannya jalan, sebagai karya seni juga lebih berwarna intinya gitu. Terus jadi ketiganya terkait sih sebenarnya. Terkait. Ya istilahnya tiga atribut satu hakikat lah istilah gitu. Asik, canggung. Oke, slogan Sinemartani itu setara dalam sinema. Kenapa sih setara dalam sinema? Karena kami meyakini jika dalam berfilm semua orang memiliki kesempatan yang sama, baik membuat film, membaca film, bahkan mengkritik film juga, mengkurasi film, bebas. Walaupun latar belakangnya mungkin bukan latar belakang mungkin sekolah film atau filmmaker sebelumnya. Karena kami percaya jika film itu, apalagi sinemanya sebagai ruang temu film itu sangatlah cair gitu. Tujuan kami kan salah satunya adalah menciptakan masyarakat film yang inklusif. Yang dimaksud dengan inklusif ya, masyarakat sadar bahwa film itu cair dan bisa dinikmati, bisa dimasuki ya istilahnya. Lalu bisa juga diolah oleh semua orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Gitu. Visi menciptakan masyarakat film yang inklusif adalah sederhananya membongkar elitisme dan eksklusivitas yang sering muncul pada perfilman. Itu kegelisahan yang kami di teman-teman Sinemartani itu cukup sering membicarakan itu soal eksklusivitas. Padahal sebagai medium film perangkatnya secara teknologi dia sudah sangat mudah diakses oleh publik. Sangat membumi. Iya. Perangkat produksinya ya, bukan perangkat eksebisinya. Eksebisinya mungkin dia punya berbagai macam prasyarat, tapi perangkat produksinya menjadi semakin mudah diakses gitu. Nah, sebenarnya mungkin dalam tatakan itu ya kami mendefinisikan inklusivitas, karena kalau ngomongin inklusivitas di bidang lain misalkan
sejauh apa melibatkan masyarakat yang selama ini termarginalkan, mungkin itu jadi satu PR yang lain. Tapi sejauh ini kami dalam konteks masyarakat film yang inklusif, mungkin poinnya adalah membongkar eksklusivitas dan elitisme itu. Karena juga Sederhananya begitu sih, sederhananya gitu. Karena mungkin memang kurang terbuka. Karena benar. Ternyata memang pada kasus kesenian yang lain ya, di luar yang tradisi gitu memang kadang ya bahkan tradisi pun kadang cukup eksklusif dan elit ya. Kalau mungkin senian tradisi dulu elitismenya diciptakan oleh penguasa misalkan keraton begitu. Kadang hari ini kesenian yang tumbuh di era kontemporer kemudian elitismenya dibentuk oleh kelompok-kelompok yang sudah mapan atau seniman-seniman yang sudah established begitu. Jadi kita menjadi jarang melihat sebuah acara kesenian yang resonansinya itu bisa melibatkan publik sangat luas gitu. Kadang yang datang ya dia lagi gitu. Teman kita ya itu aja gitu. Itu kadang kan karena kita sendiri punya secara tidak sadar ya pelaku seninya punya barrier batasan soal siapa yang paham seni dan siapa yang tidak gitu loh. Siapa yang mengerti metode dan siapa yang tidak gitu. Padahal ya benar kayak tadi yang Mas Adi bilang, sebenarnya semua orang tuh pasti punya pengetahuan yang cukup untuk mengkurasi film gitu loh dengan basic pengetahuannya. Tidak ada orang yang tidak punya basic pengetahuan itu tidak ada gitu loh. Persoalannya ketika basic pengetahuan dibatasi hanya soal film, nah itu kan jadi eksklusif sebenarnya. Nah pada wilayah itulah kami pengen membongkar eksklusivitasnya. Itu sih ya. Kami memiliki beberapa platform, nggak cuma YouTube ya. Ada Instagram, terus ada kita juga punya website, kita juga ada platform-platform yang lain ya kayak Spotify kita juga ada dan mungkin bisa dijelasin Yok platform-platform itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Nah untuk YouTube ini sebenarnya fungsinya adalah kami kedepannya akan punya program podcast ya. Ngobrol-ngobrol lah ya. Ngobrol dengan pelaku film dari berbagai bidang. Betul, ada yang dari pemerintahan, ada kurator, ada filmmaker. Untuk juga. apa tema podcast kami season pertama? Tunggu video berikutnya. Betul, karena akan ada video prolog yang kita berdua betul. Untuk menjelaskan season 1 apa. Selain itu juga di YouTube juga kita akan ada sebuah video-video seperti mungkin ada pengetahuan film juga yang ingin kita sampaikan, mungkin hasil penelitian kita ngobrolin itu juga bisa. Tapi nanti juga ada semacam kayak kuliah di luar kelas istilahnya. Betul. Dengan berbagai narasumber ya, baik dari kami juga nanti ada yoga yang nanti juga ngajar juga nih nanti. Coba yoga ngajar, ayo yuk bisa kan? Nah, nggak bisa dia makanya. Nggak bisa lah makanya saya jadi aksi pagi saja. Iya. Nah, kemudian kalau website kami ada di sinemartani.com. Sudah bisa diakses. Itu ada kumpulan tulisan dari kalau sejauh ini sih masih dari kami ya teman-teman Sinemartani. Tapi kami nanti juga akan membuka kanal untuk tulisan dari luar, dari teman-teman kalau mau kontribusi juga sangat diperbolehkan. Itu website, ada tulisan-tulisan yang sifatnya kajian, esai, anotasi arsip, anotasi buku, anotasi artikel. Tapi juga teman-teman bisa melihat koleksi arsip kami dalam bentuk katalog ya. Dalam bentuk katalog karena untuk akses arsipnya memang harus menghubungi kami karena website kami tentu membatasi kapasitas kalau harus ngupload arsipnya. Jadi yang kami upload ke website adalah hanyalah katalognya gitu. Kalau ingin mengakses bisa menghubungi kami di form yang sudah tersedia di website juga. Betul. Jadi bisa gampang kok aksesnya. Oh iya di website juga bisa beli merchandise kami ya. Jangan lupa untuk mensupport kami. Selain bisa mendonasikan tulisan, mendonasikan arsip, juga bisa beli merchandise kami. Salah satunya ada kaos ini. Oke, dilihat belakangnya. Ada ya. Nantilah ada. Nanti ada. Kalau tak liatin di sini nanti nggak datang ke website. Ya, ada kaos, ada tote bag, apa namanya? Notebook ya? Notebook juga, ada stiker juga. Tapi stiker bonus sih lah, nanti nggak usah beli. Bonus aja gitu loh. Rencana juga nanti kita juga ada ini ya, motor juga. Untuk giveaway. Amin ada berarti udah oke ya toh. Tosa ya. Tosa. Sama galon-galonnya. Baik, terima kasih warga sinema sudah menyaksikan video pengenalan kita ya, perkenalan ya, video pengenalan dari kami Sinemartani hingga detik ini. Ya. Langsung di close habis ini. Jangan dulu. Jangan lupa kalau suka like,
dan komen. Kalau tidak suka silakan juga dislike, tapi juga tolong komen juga Iya, kenapa betul, tidak suka. betul. Wah, demokrasi ya. Iya betul. Dan jangan lupa subscribe plus dipencet tombol loncengnya supaya kalau sudah berlangganan kalau kita ngupdate warga sinema tahu bahwa ada konten terbaru dari kami. Jadi bisa urun lagi ya, urun rembuk gitu. Betul betul Atau betul. bisa- Kami ya betul. Kanal-kanal kami itu tentu saja kami gunakan juga untuk terus berkomunikasi, berinteraksi dengan warga sinema, dengan teman-teman semua. Ya. Nah, tentu saja teman-teman bisa DM kami di Instagram, Oh, bisa. email kami di mailing list di website. Itu sih ya. Baik warga sinema, terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat dan salam berbahagia dalam bersinema. Gotta